Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sang Hyang Cipta Rasa yang akan mempersembahkan kisah-kisah mistis menarik untuk menghibur teman-teman semua dimanapun berada. Sebelum ke cerita, terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah bergabung di channel ini. Dan bagi yang belum bergabung, silakan mampir dan berikan dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman tak ketinggalan cerita dari setiap video terbaru yang kami upload. Untuk menjaga privasi dalam cerita ini, nama tokoh dan tempat kejadian telah kami samarkan. Apabila ada kesamaan cerita, nama tokoh dan tempat kejadian mungkin hanya kebetulan saja. Telah 3 bulan lamanya, Ferry tinggal bersama paman dan bibinya di daerah tersebut. Ia yang bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan rest area yang sangat ramai itu, pergi pagi dan akan pulang malam ke rumah pamannya. Cukup melelahkan memang, namun walaupun dengan upah yang pas-pasan, ia tetap rajin bekerja, bahkan hampir tak pernah libur selama 6 bulan lamanya pada rumah makan tersebut. Pamannya yang memiliki 2 orang anak yang masih kecil mempersilahkan keponakannya itu tinggal bersamanya agar lebih dekat ke tempatnya bekerja. Selama 3 bulan tinggal bersama pamannya, Ferry belum pernah merasakan sesuatu yang aneh dengan pamannya. Menginjak bulan keempat, barulah ia merasakan ada hal yang ganjil dengan tingkah paman dan bibinya. Berawal dari usahanya yang dari hari ke hari semakin tak karuan, dan hanya dalam hitungan minggu usaha pamannya tersebut mengalami pailit dan benar-benar tak mampu lagi menghasilkan sepeser pun. Dan yang lebih parah, malah meninggalkan hutang di sana sini. Dikarenakan Ferry yang masih bekerja itulah segala kebutuhan hidup mereka mau tak mau menjadi tanggung jawab Ferry sepenuhnya, setelah sebagian barang-barang dijual untuk keperluan hidup mereka. Seperti pada suatu hari, pagi-pagi sekali, 3 orang lelaki menggedor-gedor pintu rumah pamannya. Paman dan bibinya segera membisikkan pada Ferry untuk mengatakan pada mereka jika paman dan bibinya sedang bepergian. Lalu paman dan bibinya bergegas ke dapur dan naik ke para rumah. Ferry hanya melongo melihat tingkah mereka. Beruntung kedua orang anaknya masih tertidur pulas pagi itu. Ferry segera membuka pintu depan. Begitu pintu terbuka, 3 orang lelaki nyelonong begitu saja seraya membentak-bentak dan menanyakan pamannya. Tak percaya dengan jawaban Ferry, 3 orang itu mencari-cari ke semua sudut rumah. Karena kesal tak bertemu, mereka malah menendang barang-barang apa saja yang terlihat oleh mereka. Seorang dari mereka mengancam Ferry untuk menyampaikan pesan pada pamannya. Jika dalam tempo yang ditentukan hutang-hutangnya belum dilunasi, maka rumah yang mereka tinggali akan disita oleh mereka. Keesokan harinya, sepulang bekerja, Ferry tak pulang ke rumah pamannya. Ia lalu menginap di rumah teman sekerjanya. Ia berangkat bekerja dan pulang ke rumah temannya tersebut, dan berlangsung selama seminggu lamanya. Beberapa hari kemudian, ia berniat pulang ke rumah pamannya. Setelah pulang bekerja, ia langsung menuju rumah pamannya tersebut. Waktu masih menunjukkan pukul 9 malam. Suasana rumah telah sepi, seperti tak ada penghuni. Tak biasanya hal itu terjadi di rumah itu. Tak terdengar pula suara anak-anak kecil di dalam. Pada kemana ya? Gumam Ferry. Tiba-tiba dari arah kamar belakang
Tercium aroma kemenyan yang menyengat hidung. Ia pun mengendus-ngendus lalu berjalan ke arah belakang. Aroma kemenyan semakin menyengat dan dari ventilasi di atas jendela kamar itu mengepul asap tipis. Ia pun semakin penasaran. Dengan kunci ganda, ia pun masuk lewat pintu belakang dan mengendap-endap ke arah kamar di mana asal aroma kemenyan tercium. Perlahan-lahan, ia mengintip ke dalam kamar dan terlihat dengan jelas paman dan bibinya tengah duduk bersila menghadap ke arah dua buah kendi yang terlilit kain hitam. Ia pun terkesiap. Apakah yang sedang dilakukan paman dan bibinya tersebut? Segera ia berlalu menuju kamarnya. Di dalam kamar, ia tak habis pikir dengan apa yang sedang dilakukan oleh paman dan bibinya. Keesokan harinya, ketika Ferry terbangun, ia tak melihat kehadiran paman dan bibinya di rumah itu. Bahkan, anak-anaknya pun tak terdengar suaranya pagi itu. Ia masih teringat tentang apa yang dilihatnya semalam di kamar belakang. Kembali ia penasaran dan mengintip ke dalam kamar. Tak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada dua buah kendi yang terlilit kain hitam serta aneka sesaji dalam nampan, dan nampak pula beberapa bunga warna-warni semakin menambah seram suasana kamar itu. Sampai ketika ia berangkat kerja pun, paman dan bibinya tak ia temui di rumah tersebut. Menurut saudaranya yang lain, paman dan bibinya suka bersembunyi. Kalau tadi para rumah atau di rumah saudaranya, mereka sengaja menghindari kejaran dari si penagih hutang yang hampir setiap jam datang ke rumahnya. Beberapa tetangga sebelah hanya bisa mengintip dari balik jendela ketika para penagih hutang itu menggedor-gedor pintu rumah pamannya tersebut. Malam harinya, sepulang bekerja, kembali Ferry tak mendapati paman dan bibinya di rumah. Ia mencoba mencari ke para rumah tempat mereka biasa bersembunyi. Tak ada siapa-siapa di sana. Setelah membersihkan diri, ia pun masuk ke kamarnya dan berniat tidur. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba ia terbangun ketika mendengar suara-suara aneh di kamar belakang tempat paman dan bibinya melakukan ritual. Dengan rasa malas dan masih mengantuk, ia pun mengintip ke kamar belakang. Namun ketika ia melongok ke dalam, tak ada siapa-siapa di sana. Suara-suara aneh itu telah tak terdengar lagi. Entahlah kemana suara-suara itu. Ia pun kembali ke kamar. Namun baru saja hendak memejamkan matanya, tiba-tiba dari arah luar kamar di samping rumah terdengar seperti suara orang yang sedang menyapu halaman rumah. Siapa yang menyapu halaman rumah malam-malam begini? Penasaran ia mengintip dari balik jendela. Ketika tirai kaca jendela tersingkap, ia pun kaget dan berteriak kencang. Terlihat dengan jelas sosok berkain putih sedang menyapu halaman samping rumah. Lalu sosok berkain putih itu menoleh ke arah Ferry, menampakkan wajahnya yang berwarna putih menyeramkan. Seketika itu juga, Ferry meloncat ke tempat tidur, ditariknya selimut untuk menutupi seluruh tubuhnya. Dengan tubuh gemetar bersimbah keringat dingin dan bibir yang gemetaran, dibacanya doa-doa yang ia mampu. Belum juga selesai membaca doa, tiba-tiba ia merasakan kakinya ada yang memegang oleh sepasang tangan yang sangat dingin. Segera ia menyingkap selimut dan di hadapannya telah berdiri sosok putih yang tadi ia lihat di halaman rumah. Sontak saja ia pun meloncat dari tempat tidur dan berlari ke luar rumah. Lalu ia menggedor-gedor pintu rumah sebelah yang kebetulan masih ada hubungan kekerabatan dengan pamannya. Nah, dari penuturan kerabatnya itulah Ferry mengetahui jika paman dan bibinya tengah melakukan ritual gaib dengan memelihara tuyul untuk mendatangkan uang demi melunasi hutang-hutangnya.
Astagfirullah, ujar Ferry. Namun, bukannya uang yang datang secara tiba-tiba. Namun, rumah itu malah dipenuhi oleh sosok-sosok yang menyeramkan. Seperti yang pernah Ferry alami saat itu. Dan yang aneh, kehidupan pamannya bukannya malah membaik, malah semakin terpuruk. Dengan semakin banyaknya orang yang menagih hutang padanya. Beberapa waktu berselang, pamannya bercerai dengan bibinya, lalu pergi entah kemana, dengan membawa serta kedua orang anaknya yang masih kecil, serta hutang-hutang yang menggunung yang entah kapan ia mampu membayarnya. Dan sampai saat ini, tak terdengar lagi kabarnya. Nah teman-teman, sampai di sini ceritanya. Semoga dapat menghibur kalian semua dimanapun berada. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan ceritanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya hanya di Sang Hyang Cipta Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.